Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimika Prania dengan NIM 123 100 1114. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas PowerPoint mengenai materi yang telah saya pilih, yaitu yaitu pengaruh teknologi digital terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut daftar isi yang terdiri dari PPT-nya. Bab 1 ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya, bab 2 mengenai landasan teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Peranan teknologi dalam dunia pendidikan berkembang pesat. Kebutuhan terhadap teknologi sangat diperlukan di era globalisasi saat ini. Kemajuan suatu lembaga pendidikan salah satunya dapat dilihat dari bagaimana sekolah tersebut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebutuhan dan memanfaatkan dengan optimal. Eh, Bahkan perkembangan teknologi informasi memiliki dampak mampu mengubah secara revolusioner dalam pengumpulan dan penyebaran informasi maupun berkomunikasi bagi masyarakat global mengenai dampak teknologi informasi. Beberapa penelitian banyak membahas tentang sisi negatif dari perkembangan teknologi informasi terhadap masyarakat Indonesia. Terutama dampak negatif bagi anak-anak antara lain menimbulkan kecanduan, menurunnya interaksi tatap muka, rentan terhadap informasi yang salah dan tidak benar, serta terjadinya masalah cyberbullying. Selanjutnya mengenai rumusan masalah, yang pertama, bagaimana teknologi digital mempengaruhi persepsi identitas nasional dan rasa persatuan di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi digital terhadap kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana teknologi digital mempengaruhi interaksi sosial antar kelompok etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah terkait teknologi digital dapat mempengaruhi upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, tujuan dan penelitian adalah untuk mengetahui manfaat yang diperoleh terhadap informasi teknologi yang digunakan. Yang pertama, mengetahui pengaruh keamanan sistem terhadap proses teknologi informasi, mengetahui pengaruh kecepatan akses informasi terhadap proses teknologi informasi, mengetahui pengaruh keakuratan terhadap proses teknologi informasi, dan yang terakhir, mengetahui pengaruh interaksi dukungan terhadap proses teknologi informasi. Selanjutnya, bab 2 mengenai landasan teori. Di landasan teori di sini terdapat 5 teori. Yang pertama, teori identitas nasional sosial. Teori ini mengajukan bahwa Teori ini mengajukan bahwa individu mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, dan teknologi digital dapat mempengaruhi bagaimana individu membangun dan mempertahankan identitas nasional mereka melalui interaksi sosial. Yang kedua, teori komunikasi antar budaya. Teori ini menyoroti bagaimana teknologi digital memfasilitasi interaksi antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketiga, teori diskusi inovasi. Teori ini menyelidiki proses di mana teknologi baru diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Yang keempat, teori ekologi media. Teori ini menyoroti hubungan antara media, individu, dan masyarakat dalam lingkungan komunikasi yang luas. Dan yang terakhir,
Teori persuasi dan pengaruh sosial. Teori ini mempelajari bagaimana pesan dan informasi yang disampaikan melalui teknologi digital dapat mempengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku individu dan kelompok terkait persatuan nasional. Selanjutnya, bab 3, pembahasan. Manusia dengan kemampuannya berlomba-lomba untuk menciptakan media komunikasi yang canggih. Namun, pemenuhan kebutuhan manusia untuk saling memahamkan pesan komunikasi itu yang lebih penting, sehingga keterlibatan psikis manusia dalam komunikasi sangat dibutuhkan agar tidak terjadi miscommunication. Komunikasi itu dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun melalui teknologi digital. Kemajuan teknologi ini memberikan perubahan yang besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai dan persatuan kesatuan di Indonesia. Saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Dan yang terakhir ada bab 4 mengenai kesimpulan. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi sebagai bentuk interaksi sosial. Komunikasi dapat dilakukan melalui teknologi digital. Semakin hari, teknologi semakin berkembang, dan pemanfaatannya teknologi bagi manusia pun menjadi bertambah. Dalam pemanfaatannya, manusia pun harus menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, demi melindungi diri, keluarga, masyarakat, dan persatuan kesatuan negara Indonesia. Hal tersebut perlu diperhatikan karena teknologi memiliki dampak di berbagai bidang, seperti baik dampak positif maupun dampak negatif. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari bagi pengaruhnya terhadap dunia. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh teknologi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan juga sekian dan terima kasih mengenai PowerPoint yang saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.